Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga kita sehat selalu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 1D program studi pendidikan guru sekolah dasar. Kami akan mencoba untuk mengulas materi tentang gaya-gaya belajar. Sebelumnya, izinkan saya untuk memulai video pembelajaran ini dengan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sekar Edi Cahyani dengan NIM 2000247. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 2000409. Perkenalkan, nama saya Delia Maharani dengan NIM 2003377. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devani Dwi Ramadhani dengan NIM 2001821. Perkenalkan, nama saya Eka Fauziah Pratiwi dengan NIM 2003948. Perkenalkan, nama saya Fadila Salsabila Riyadi dengan nomor induk mahasiswa 2002214. Nama saya Giovanni dengan NIM 2001306. Nama saya Rahmi Nursifa Yahya dengan NIM 2001594. Nama saya Syifa Munafisah dengan NIM 2001-029. Halo, nama saya Syifa Lestari Dewi dengan NIM 2001-266 dari program studi PGSD kelas 1D. Penasaran kan apa aja sih gaya-gaya belajar pada setiap orang? Yuk kita bahas di video ini. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu pengertian gaya belajar. Pengertian gaya belajar menurut Nasution adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh siswa atau peserta didik dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Macam-macam gaya belajar dan karakteristiknya. Menurut Deporter dan Hanaki, gaya belajar digolongkan menjadi 3. Yang pertama, gaya belajar visual, yang kedua, gaya belajar auditorial, dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Nah, kalian pasti bingung kan apa itu visual, auditorial, dan kinestetik? Untuk itu, nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Cai. Oke, aku jelasin ya Siva. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang macam-macam gaya belajar dan karakteristiknya. Menurut Deporter dan Hernaki, di dalam bukunya halaman 116 sampai 121, mereka menggolongkan gaya belajar menjadi 3 golongan. Nah, yang pertama itu visual, yang kedua auditorial, nah yang ketiga itu kan estetik. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu visual. Visual berarti penglihatan. Artinya, siswa memiliki kemampuan lebih kepada penglihatannya dibanding kemampuan yang lainnya. Nah, siswa dengan kemampuan visual memiliki karakteristik mereka cenderung lebih rapi dan teratur. Pemikiran mereka juga lebih kepada jangka panjang atau memikirkan masa depan. Lalu, siswa dengan kemampuan seperti ini biasanya lebih memperhatikan penampilan mereka, baik itu penampilan sehari-hari atau penampilan saat mereka presentasi. Selanjutnya, siswa dengan kemampuan seperti ini biasanya berbicara lebih cepat. Di dalam belajar, mereka lebih suka membaca sendiri daripada dibacakan. Lalu dengan kemampuan seperti ini, mereka lebih bisa mengingat dengan apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Nah, mereka juga tidak merasa kesulitan jika ada keributan di sekitar mereka. Mereka hanya terfokus kepada apa yang mereka lihat, bukan yang terjadi di sekitar mereka. Nah, orang-orang dengan tipe ini juga biasanya lebih suka menulis kembali materi-materi yang ada di dalam buku atau yang sudah dijelaskan oleh gurunya. Sebagai contoh, pasti kita pernah melihat ataupun kita sendiri yang merasakan kalau ada siswa-siswa yang harus menuliskan kembali materi-materi yang udah disampaikan dengan gurunya. Bisa itu di dalam bentuk catatan kecil atau di dalam buku tulis mereka. Biasanya mereka menggunakan bahasa-bahasa mereka sendiri untuk lebih mengerti ketika dipelajari di rumah. Biasanya siswa juga menulis dengan
perpaduan gambar, grafik, dan coretan-coretan lainnya supaya mereka lebih ingat dengan apa yang mereka tulis dibanding apa yang guru mereka jelaskan. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu auditorial atau pendengaran. Siswa dengan kemampuan seperti ini lebih mengedepankan pada kelebihan pendengarannya dibanding kemampuan yang lainnya. Nah, ciri-cirinya yaitu mereka lebih sering berbicara sendiri saat belajar. Lalu saat membaca buku mereka lebih senang untuk menyuarakannya dengan keras dibanding menyimpannya dalam hati. Lalu saat membaca buku mereka lebih senang menggerakkan bibir untuk mengikuti kata per kata dari setiap buku tersebut. Nah, biasanya siswa dengan kemampuan auditorial ini lebih menyukai musik ketimbang seni-seni yang lain, karena menurut mereka pendengaran mereka itu lebih bagus daripada kemampuan yang lainnya. Nah, siswa dengan kemampuan ini juga biasanya pembicara yang fasih gitu, karena mereka mengingat apa yang mereka dengar. Lalu ciri-ciri selanjutnya mereka bisa mengikuti irama dan pola-pola nada tertentu yang mereka dengar. Nah, kelemahannya mereka kurang bisa beradaptasi dengan lingkungan yang memiliki suara ribut karena mereka harus berkonsentrasi dengan apa yang mereka dengar. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu tentang kain estetik atau pergerakan. Nah, siswa dengan kemampuan seperti ini biasanya lebih sering melibatkan aktivitas-aktivitas fisik daripada menggunakan yang lainnya. Biasanya siswa-siswa dengan kemampuan kain estetik itu lebih senang menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan fisik, lebih senang dengan permainan yang melibatkan fisik mereka. Nah, kemungkinan juga siswa dengan kemampuan kain estetik ini memiliki tulisan yang jelek. Nah, juga siswa juga memiliki kebiasaan berbicara perlahan. Saat membaca buku, mereka lebih sering menunjuk buku tersebut. Lalu saat mereka menghafal, mereka lebih suka berjalan atau ke sana kemari gitu. Nah, untuk kesehariannya mereka cenderung tidak bisa duduk untuk waktu yang lama. Dan ketika ingin berbicara ke seseorang, mereka lebih sering mendekati orang tersebut. Intinya mereka lebih banyak mendominasi kegiatan sehari-hari itu dengan kegiatan fisik. Dan karena mereka biasa menggunakan fisik mereka, biasanya siswa dengan kemampuan kain estetik ini memiliki massa otot yang lebih besar. Dan mereka juga lebih sering menggunakan isyarat-isyarat tubuh dibanding dengan mereka menggunakan perkataan. Kategori gaya belajar itu ada 4. Pertama, perceptual learning style, disebut juga sebagai gaya belajar sensorik, yang berfokus pada memanfaatkan organ indera peserta didik dalam pembelajaran seperti mata dan telinga. Yang kedua, cognitive learning style atau gaya belajar kognitif adalah bagian gaya belajar yang menggambarkan kebiasaan berperilaku tetap pada diri seseorang dalam menerima, memikirkan, memecahkan masalah, dan mengingat kembali informasi. Yang ketiga, personality learning style. Menurut Nasution 2003-94, gaya belajar adalah cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Dari pendapat tersebut, peneliti berpendapat bahwa gaya belajar merupakan kebiasaan siswa dalam memproses bagaimana menyerap informasi, pengalaman, serta kebiasaan siswa dalam memperlakukan pengalaman yang dimilikinya. Yang keempat, ada compound learning style atau kecerdasan majemuk yang terdiri dari kecerdasan linguistik, logis matematis, spasial visual, kinestetis, musik interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan eksistensialis. Nah, teman-teman, gaya belajar kognitif itu dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan aspek psikologis. Di aspek psikologis itu terdiri dari field independent dan field dependent.
Siswa yang belajar dengan gaya cognitive field independent lebih efektif belajar melalui tahap demi tahap, jadi secara beraturan, yang dimulai dengan menganalisis fakta, kemudian baru memprosesnya untuk mendapatkannya. Sedangkan siswa yang memiliki gaya belajar cognitive field dependent bergantung pada struktur lingkungannya. Jadi mereka belajar melalui pengalaman serta mereka suka mempelajari lingkungan. Oleh sebab itu mereka memilih pembelajaran yang sesuai dengan perasaan dan pengalaman mereka. Nah, biasanya orang-orang seperti ini lebih berorientasi pada sosial. Jadi mereka kurang suka berkompetisi. Kemudian teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi gaya belajar anak. Yang pertama ada faktor fisik. Faktor fisik ini meliputi kesehatan dan cacat tubuh anak. Karena semakin fisiknya anak itu normal, maka akan mempengaruhi semangat belajar anak. Tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak yang kurang normal dan memiliki keterhambatan fisik bukan berarti mereka tidak semangat belajar. Kedua adalah faktor emosional yang terdiri dari motivasi, perhatian, dan lain sebagainya. Semakin anak itu memiliki motivasi untuk belajar yang tinggi, maka anak tersebut akan memiliki semangat juang untuk belajar yang lebih tinggi pula. Kemudian yang terakhir adalah faktor sosiologis. Faktor sosiologis ini seperti faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor masyarakat. Makanya kita sebagai calon guru harus memperhatikan faktor sosiologis itu. Semakin baik lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakatnya, maka semangat belajar dan gaya belajar anak pun akan baik pula. Selanjutnya ada metode yang digunakan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ide dan yang kedua ada metode. Yang pertama saya akan sedikit menjelaskan mengenai ide. Ide guru tentang kapan siswa belajar lebih baik. Yang pertama ada menjelaskan pelajaran kepada orang lain atau ucapkan dengan lantang. Di sini guru lebih menekankan pada siswa agar memberikan informasi atau bahkan menyampaikan kembali materi yang telah ia dapatkan atau materi yang telah ia pahami kepada teman-teman yang lain agar mereka juga mengetahui materi yang ia dapatkan tersebut dengan menggunakan suara yang lantang seperti itu. Yang selanjutnya ada melihat gambar, diagram, flipchart, grafik, film, dan handout. Karena perlu kita ketahui bahwa setiap anak memiliki kecerdasannya masing-masing. Ada yang menggunakan otak kanan dan bahkan ada yang menggunakan otak kiri. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga anak yang lebih cepat untuk menerap suatu materi atau pembelajaran dengan menggunakan gambar, diagram, jadi dengan penglihatan seperti itu. Yang selanjutnya ada melakukan berbagai hal dan pengalaman langsung. Di sini guru akan menyuruh siswa untuk terlibat langsung atau melakukan suatu kegiatan dalam materi tersebut. Contohnya seperti pada pembuatan telur asin. Siswa diharuskan untuk membawa peralatannya, bahan-bahan, sehingga siswa dapat melakukan kegiatan materi tersebut dengan mereka terjun langsung seperti itu. Yang selanjutnya ada menyorot poin penting dalam bab. Yang selanjutnya ada meringkas informasi, karena anak SD itu pada umumnya susah untuk menangkap kata-kata, kalimat yang memang susah mereka cerna seperti itu. Jadi guru di sini lebih membuat ringkasan tentang materi pembelajaran tersebut agar lebih mudah diserap oleh siswa. Yang selanjutnya ada metode, yaitu metode yang digunakan guru saat mengajar suatu yang baru dan sulit. Yang pertama ada menggunakan metode ceramah. Seperti kita ketahui bahwa ceramah itu guru yang menerangkan kepada siswa, guru yang menjelaskan materi tersebut.
Namun dalam metode ini hanya melibatkan satu arah, karena di sini guru yang lebih banyak andil dalam hal tersebut. Yang selanjutnya ada memperagakan dengan memberikan contoh pribadi, seperti menyuruh satu orang anak untuk ke depan dan memperagakan materi apa yang akan disampaikan dengan menggunakan anak tersebut, sehingga siswa yang lain dapat memahami maksud dari materi yang disampaikan tersebut. Di sini, saya akan membahas tentang pentingnya memahami gaya belajar siswa. Setiap siswa mempunyai kelebihan dan kekurangan, serta preferensi bagaimana menerima sebuah informasi di proses berbeda pada setiap siswa. Selain mengetahui gaya belajar siswa, guru pun harus tahu gaya belajar dirinya sendiri agar tidak salah paham cara menanggapi gaya belajar siswa. Ide dasar untuk menemukan gaya belajar untuk membantu mempermudah siswa ketika belajar. Setiap siswa mempunyai cara yang paling mudah untuk belajar agar menyerap informasi. Tugas guru adalah untuk memaksimalkan gaya belajar siswa yang paling menonjol dan memperkenalkan gaya belajar lainnya agar siswa belajar dengan maksimal. Nah, setelah membahas pentingnya memahami gaya belajar siswa, kita lanjut ke manfaat pemahaman terhadap gaya belajar. Manfaat ini benar adanya, teman-teman. Manfaat ini tidak hanya untuk para siswa, tetapi untuk kita juga. Kita sebagai calon tenaga pendidik, calon guru, di mana guru itu bertugas membimbing siswanya. Loh, kok bisa kita sebagai guru mendapatkan manfaatnya dari memahami gaya belajar siswa? Bayangkan, bila guru mengetahui gaya belajar masing-masing siswa, lalu menerapkan metode yang sesuai, maka maksud guru akan lebih mudah dipahami oleh para siswa. Dengan demikian, akan memberi persepsi yang positif bagi siswa tentang cara guru tersebut mengajar. Pastinya teman-teman juga pernah mengalami, entah itu ketika duduk di bangku SD, SMP, atau SMA. Lalu kita juga sebagai guru akan merasa senang karena dengan kita memahami gaya belajar para siswa, kita benar-benar melaksanakan tugas kita dan dapat membantu serta membimbing mereka untuk memaksimalkan potensi dirinya. Makanya, agar aktivitas dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan, gaya belajar siswa harus dipahami oleh guru. Maka dari itu, kita sebagai calon guru SD tidak boleh menyamaratakan kemampuan setiap anak. Karena sudah jelaskan di video sebelumnya, teman-teman dari kelompok 2 sudah menjelaskan apa aja sih kemampuan yang dimiliki setiap anak dan sudah ada porsinya masing-masing. Dengan begini, kita dapat mengetahui bagaimana cara belajar yang baik dan benar itu seperti apa. Semoga kita bisa menerapkan gaya belajar dan cara mengajar ini di kehidupan nyata saat kita telah menjadi guru. Dan satu poin yang harus kita ingat sebagai calon guru SD, yaitu kita itu tidak boleh loh menuntut anak ini bisa dalam semua pelajaran. Walaupun kita ini mengajarkan semua mata pelajaran, tetapi kita tidak boleh melakukan seperti itu. Semoga setelah menonton video ini, banyak ilmu yang kita ambil untuk kedepannya. Atas segala perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.